Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Kifari dengan NIM 4342310025. Kali ini kita akan membahas mengenai dokter, dan sebelum itu kita akan menjawab kuis terlebih dahulu dengan 3 tahapan yang berbeda, yaitu mulai dari tahap sebagai anak SD, lalu sebagai anak SMA, dan sebagai dokter. Oke, masuk ke sesi yang pertama, yaitu sebagai anak SD. Nah, yang pertama adalah di mana kita membangun toko mainan dalam cerita tadi. Maksudnya adalah cerita di prom yang di atas. Yaitu jawabannya adalah di cloud atau di awan. Lalu apa tugas petugas pintu atau load balancer di toko kita? Yaitu untuk membagi orang ke pintu yang tidak antre. Terus selanjutnya, kalau pembeli tiba-tiba jadi sangat banyak, apa yang dilakukan robot? Auto scaling, yaitu membelah diri menjadi banyak robot. Lalu nomor 4 adalah apa yang disimpan di dalam buku catatan ajaib atau database. Itu adalah catatan siapa yang sudah bayar. Selanjutnya, kenapa kita butuh pagar besi tak terlihat atau security atau firewall? Untuk mengusir orang jahat pastinya. Apa yang terjadi kalau robot auto scaling melihat toko sudah sepi? Jawabannya adalah D. Lalu selanjutnya, di mana foto-foto mainan yang bagus disimpan supaya cepat muncul di HP pembeli? Itu di server yang dekat rumah pembeli atau di CDM. Terus selanjutnya, kenapa toko di cloud atau di awan lebih hebat daripada toko bangunan biasa? Jawabannya adalah C, karena bisa membesar dan muncul sendiri. Terus selanjutnya, siapa yang bertugas menjaga agar buku catatan ajaib tidak tercoret-coret orang? Yaitu jawabannya adalah sistem keamanan dan kasir. Lalu selanjutnya, kalau satu komputer di cloud atau di awan rusak, apakah tokonya langsung tutup? Jawabannya adalah tidak, karena banyak komputer cadangan. Terus selanjutnya masuk ke tahap anak 3 SMA. Nah, pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara vertical scaling dan horizontal scaling? Yaitu untuk ini adalah B. Vertical meningkatkan kekuatan satu server, horizontal menambah jumlah server. Terus selanjutnya, mengapa dalam e-commerce kita disarankan untuk menggunakan CDN atau Content Delivery Network? Ini adalah untuk mengurangi latensi dengan menyimpan konten statis di edge location. Terus selanjutnya, ada apa fungsi utama dari health check pada sebuah load balancer? Jawabannya adalah C, memastikan server tujuan masih bisa merespon permintaan sebelum dikirimkan traffic. Lalu pertanyaan nomor 4, dalam desain high availability, apa yang dimaksud dengan multi AZ deployment? Itu untuk menjalankan aplikasi di beberapa pusat data yang terpisah secara geografis. Lalu, apa keunggulan utama microservice dibandingkan arsitektur monolit? Yaitu untuk C, satu layanan bisa diupdate tanpa mengganggu layanan yang lainnya. Terusnya, apa itu sticky session atau session affinity pada load balancer? Yaitu untuk memastikan user tetap terhubung ke server yang sama selama sesinya aktif. Lalu selanjutnya, mengapa penggunaan in-memory cache seperti Redis sangat krusial bagi e-commerce? Yaitu untuk mempercepat pengambilan data yang sering diakses tanpa membebani database utama. Lalu selanjutnya, istilah pay as you go dalam cloud computing berarti membayar hanya untuk sumber daya. Lalu apa fungsi utama dari WAV atau Web Application Firewall di layar aplikasi? Yaitu untuk menyaring trafik jahat seperti SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Disaster Recovery Plan DRP atau DRP dalam cloud? Yaitu prosedur untuk memulihkan sistem dan data setelah terjadi gangguan besar. Lalu masuk ke sebagai profesor, dokter. Nah,
Dalam konteks CAP theorem pada distributed database, bagaimana Anda menjustifikasi pemilihan model eventual konsistensi untuk sistem e-commerce berskala global? Itu jawabannya A, untuk memprioritaskan availability, dan AP. Selanjutnya, bagaimana implementasi sidecar pattern dalam arsitektur service mesh seperti Istio membantu memisahkan bisnis logic dari infrastruktur konsep? Yaitu jawabannya adalah A. Lalu dalam optimisasi biaya, apa perbedaan mendasar antara right sizing dan elasticity dalam ekosistem serverless? Yaitu C. Lalu jelaskan fenomena cold start pada function FAAS dan strategi mitigasi teknisnya pada level arsitektur. Jawabannya adalah D. Lalu apa implikasi dari data sovereignty terhadap desain arsitektur multi-region pada perusahaan multinasional? Jawabannya adalah A. Lalu mengapa chaos engineering dianggap krusial untuk sistem cloud dan natif berskala besar? Jawabannya adalah A. Lalu nomor 7, apa perbedaan antara infrastruktur as code, deklaratif, dan imperatif? Jawabannya adalah C. Lalu dalam konteks cloud security, jelaskan konsep microsegmentation dan perbedaannya dengan segmentasi jaringan tradisional. Jawabannya adalah A. Lalu apa itu serverless RDBMS dan bagaimana ia menangani tantangan connection polling dibandingkan database tradisional? Jawabannya adalah D. Lalu mengapa observability dianggap lebih superior daripada monitoring tradisional dalam sistem terdistribusi microservice? Jawabannya adalah D. Oke. Nah, kita sudah menjawab dan mengerjakan 3 kuis dengan level tingkatan yang berbeda. Saatnya kita membahas mengenai setting Docker. Di sini saya sudah mencoba untuk mengaktifkan Docker Container. Lalu di sini terdapat yang sudah created. Lalu kita ngecek server address yang nyala menggunakan HTTP localhost. Di sini kita memiliki 4 yang aktif. Hanya 4, yaitu dari 5, server 05, lalu kembali 04, lalu 03, lalu 02. Nah, di sini kita coba untuk menghilangkan satu server address menggunakan ini kita cek lagi, saya cek kembali tadi untuk apakah kita hanya punya 4. Ternyata benar. Nah, kita menghapus menggunakan docker stop asisten robot 1. Lalu kita cek kembali di sini mulai dari 4, lalu 3, dan 2. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.